gue bisa santai, bisa duduk, bisa ngopi. Karena ilmu gue tuh luas gitu loh. Nah kalau Edis ini kan pembahasannya pasti topiknya selalu membahas Al-Quran. Sementara kan orang di luar sana juga kan pengen tahu juga dong, apa sih ketuhanan Yesus, siapa sih Roh Kudus ini. Roh Kudus perempuan itu adalah yang mengekspos gua. Nah kalau lu tanya ke Edis apakah Roh Kudus perempuan, pasti dia bingung itu. Pasti dibilangnya Roh Kudus tidak bergender. Nah Roh Kudus tidak bergender dalilnya di mana? Nggak ada. Nah jadi makanya si Edis ini adalah orang-orang yang memang dia nggak mau belajar sama gua, dia nggak mau ngikutin pelajaran tentang ketuhanan tentang gua. Akhirnya ya jurusnya itu aja. Akhirnya dia berada di dalam seperti katak dalam tempurung. Iya kan? Udah enak-enak tinggal di Indonesia, lari ke Amerika. Emang di Amerika dikenal siapa? Kan nggak ada juga. Ujung-ujungnya kayak Syafudin lah. Makanya kita itu harus apa? Harus mau belajar. Jadi apa? Tapi gini Ya, tapi gini lu kalah pengikut terus lu kalah donasi sama si Edis. Begini bro, kita ini hidup ini bukan mencari uang ya. Donasinya Edis itu memang ada yang ngasih Edis Ferrari sehingga dia di New York ngopi di Manhattan. Kan enggak. Kan juga naik mobil-mobil rongsok juga, dia muter-muter di apa tuh di Las Vegas ya kan. Ya bukan donatur yang fantastis 3M, 8M, 9M, 1T, bukan begitu donaturnya. Donaturnya paling gocap cepek 20.000. Kadang-kadang naiklah 1 juta, 2 juta, paling segitu donaturnya. Karena kalau Edis ini didanain oleh konglomerat, dia udah naik Rolls Royce di Amerika, udah sewa penthouse, udah masuk daftar penginjil terkaya. Nah ini kan enggak viral, tapi tetap aja pas-pas buat bayar kontrakan doang, ya ngapain? Kita kalau Lu masih ingat nggak dulu gak? Lu kan punya buku tuh, King of King. Dia juga punya buku, lu masih ingat nggak bukunya apa? Zakir Naik itu ya, menjawab Zakir Naik ya. Iya, menurut lu berapa biji yang laku menurut lu? Apa? Berapa biji yang laku bukunya Edis? Ya nggak tahu, orang Edis juga di mana lah ya. Kagak Kan dia laku, cuma kan cetak ada yang sedikit. beli Nah, ya. iya, makanya kan gue udah bilang, kalau kita berdebat satu, usahakan kita jangan kalau diundang datang, itu dulu poinnya. Jangan diundang kabur, ketakutan. Ketakutan itu kan tidak membuat para konglomerat itu mau mendanai. Nggak ada konglomerat mau mendanai para penakut. Tapi kalau misalnya Edis penakut lari ke Amerika, paling yang mendanai itu cuma yang senasib dengan dia, ya kan? Tukang peminum tua, ya, para apa tuh bos-bos daging babi, ya orang-orang segitu-gitu aja. Nggak akan mungkin. Kalau memang dia hebat, dia bikin yayasan, ya, bikin apa misalnya event-event. Nah, gimana mau bikin event? Dia aja mainnya di TikTok. Lihat TikTok itu memang duitnya berapa sih main TikTok? Duit TikTok itu paling kencang itu orang ngasih gift. Tapi kalau lo bikin event, misalnya kayak Dr. Zakir Naik ini, ya udah jelas kemarin aja dana awal aja 11 miliar, ya kan? Nah makanya kalau mau besar itu bikin event, bukan viral di TikTok, karena viral di TikTok tuh nggak ada duitnya. Itu cuma pas-pas buat bayar kontrakan sama makan 2 bulan lah. Gak, menurut kamu gak? Kamu kan berani nih debat terbuka ketemu kita orang gitu ya. Menurut kamu, jadi sering kita undang dulu debat terbuka. Menurut kamu kenapa dia takut nggak berilmu apa gimana gak? Betul, nggak punya ilmu kayak gua. Dan itu udah gua tanya ke teman-teman gua yang pintar-pintar ya. Mereka ngasih tanggapan sama gua gini, Bang. Kalau abang di debat terbuka, pertanyaan itu kita tidak bisa duga-duga. Kita harus siap-siap tempur. Artinya apa yang ditanya kita harus bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, seorang yang bisa sudah punya menguasai ilmu banyak, maka dia akan siap di debat terbuka. Karena di debat terbuka lo nggak bisa nahan orang punya pertanyaan. Tiba-tiba dia nanya, nggak bisa melarang. Tapi kalau di TikTok, ada orang nanya lo nggak bisa jawab, tinggal lo turunin. Aduh, kamu berisik banget sih, kamu nggak ada ilmu. Jadi kalau di TikTok itu semua tuh kamuflase. Kita nggak tahu lo pinter apa nggak tuh, kita nggak bakal bisa mendeteksi. Apalagi cuma pinter ngomong tapi nggak ada ilmu. Karena misalnya kalau ada yang naik yang pintar, tinggal diturunin aja. Aduh, kamu bodoh banget sih, kamu tinggal turunin, selesai masalah. Tapi kalau di debat terbuka, dia nanya, apa lo bisa lo turunin dia? Nggak bisa. Lu kudu jawab. Makanya orang yang debat terbuka itu harus siap menerima pertanyaan apapun, termasuk pertanyaan tentang Roh Kudus. Entar ditanya, Edis, kata lu gak, Roh Kudus perempuan, menurut pendapat kamu gimana? Bingung dia jawabnya. Dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Iya kan? Tapi kalau lo tanya di TikToknya dia, Edis, menurut lu gak Roh Kudus ada perempuan, menurut kamu gimana? Ah, kamu jangan dulu, ini khusus yang muslim. Nah, itu kan nggak bisa.
Yang namanya dialog itu nggak bisa istilah khusus yang Muslim, enggak, semua Kristen juga kita harus siap bertanya. Karena kalau Kristen yang lain juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Luga Tambunan, kenapa kamu nggak kerja sama dia? Itu pertanyaan yang sangat ditakutin Edis itu. Karena nanti kan pendukung-pendukung gua, oh ini ternyata musuhan juga nih sesama penginjil. Udah gue stop lah. Ada yang mau gua transfer 20 juta jadi nggak jadi. Oke, cukup Kan kita begitu. ngomongin dia. Oke, Kak, kita cukup ngomongin dia, kita kembali ke diskusi ya. Mengenai Bapak Putra Roh Kudus, lu terangin ke Kristen-Kristen yang lain. Kita sambut dulu ya ini. Oke. Ya, Jadi gini. Ya, Disapa silakan. dulu, jangan dulu disapa dulu Bang Andi. Yang naik mungkin ada yang Kristen. Coba. Mungkin ada yang mau membantah kenabian Luga ini, nabi umat Kristen. Silakan Bang Andi. Silakan konsisten sama Saparu dulu. Saya persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf untuk semuanya, Bang Fandi, Bang Juma, Bang Handi. Saya hanya ingin menyampaikan rasa apa? Saya melihat akun Wisnu Rajasa. Nah, akun Wisnu Rajasa ini menciptakan agama ego. Saya sedikit miris. Udah, Bang, nggak usah dibahas, nanti terkenal Bang. Biarin aja, nggak usah ditonton. Nanti terkenal lagi kalau dibahas di sini Bang. Oke? Iya Bang Andi, Gak usah dipromosiin, Bang. Gak usah dipromosiin. Udah. Cukup lah Bang. Nggak usah. betul. Dia rungkat tadi tuh yang perempuan dorong dia rungkat. Izin ya, saya turun dulu biar siapkan untuk slot untuk yang anu. Iya Pak, iya, makasih Siap Pak. Bang Peta, makasih Bang Peta. Makasih banyak, Deng. Ya, kita kembali ke topik Oke, aja. langsung Konsisten disapa ini Kang Dito. Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito monitor. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sudah moderator itu Kang Dito, nanti naikkan yang Kristen sambil disapa juga. Oke, Ini Luga ini harus dikasih lawan dengan teman-teman Kristen ini biar paham yang Kristen yang lain. Lanjut Kang Dito. Jadi konsisten. Luka sebagai ini ya itu ya. Ini konsisten ini, Kristen ini. Buka mic-nya, selamat malam. Selamat malam semua teman-teman, sahabat yang tercinta. Ya, malam. Silakan, itu ada nabi itu. Kita ke Luga dulu baru ditanggapi. Silakan Bang Luga untuk Bapak Putra Roh Kudus. Silakan. Oh, Ya Bang Andi sudah baca chatku Bang Andi. Ya. Bang Andi, lanjut. Ya, silakan. Nanti ditanggapi oleh. Ya. Oke. Jadi sebenarnya Tertullianus itu ya sebenarnya itu pengajar sesat. Karena dia sengaja membuat suatu konsep yang tidak bisa dirubah lagi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Giliran kepada dua oknum, dia berani menyebut Bapa dan Anak. Tapi giliran kepada Roh Kudus, dia nggak berani mengatakan Ibu. Nah, si Tertullianus ini memang manusia tai sebenarnya. Nah, makanya gua menyarankan kepada teman-teman pecinta-pecinta Tertullianus orang gila, kembalilah kepada Luga. Luga itu masih jauh lebih mulia daripada si Tertullianus kurang ajar. Nah, kalau Tertullianus bilang berani Bapak, Anak, dia berani, tapi nggak berani bilang Mama. Padahal itu cuma selangkah lagi, itu kan 3 orang. Satu bapak, satu anak, satu mamanya. Kenapa dia bilang Roh Kudus itu tidak bergender? Nah, inilah si pendusta Tertullianus ini memang harus disuruh coli. Habis dicori, suruh masuk neraka. Nah, saya yakin pengikut Tertullianus, ya babu-babunya Tertullianus kurang ajar, ya, bertobat. Ya, kalau seandainya Tertullianus hidup zaman sekarang, pengen tempeleng muncungnya. Kenapa? Karena Roh Kudus dibilangnya bukan mama, tapi adalah roh tai. Jadi lo kurang ajar. Astagfirullahalazim. Biarin. Jadi memang saya minta kepada babunya Tertullianus, tolong direkam ya, info mata lensa masukin di YouTube. Ini memang saya lama-lama sama Tertullianus ini makin geram. Ternyata Luga Tambunan itu kalau secara wajah masih lebih ganteng gua dari Tertullianus. Jadi ikutilah gua. Karena Ini gua mau gini ya, mengatakan saya potong Roh nggak? Kudus mama. Saya potong nggak? Sebutkan nama-nama yang Anda maksud pengikut Tertullianus itu. Bisa menyebut nama, silakan. Sopiatul, Edis Kudis TV, ya. Siapa lagi tuh? Khususnya Protestan, ya semua itu penganut Tertullianus. Kan mereka kan nggak berani bilang Roh Kudus mama. Kenapa? Padahal hubungan Yesus dengan Roh Kudus itu sangat dekat. Yesus saja dikandung oleh Roh Kudus. Yang membuat Yesus lahir di bumi ini adalah Roh Kudus, ditaruh di perut Maria. Masa nggak berani bilang Roh Kudus mamanya? Setahu gua, kalau ada satu pribadi membuat Yesus lahir di muka bumi ini melalui mujizat Roh Kudus, ya pasti Roh Kudus itu mamanya. Siapa lagi kalau bukan mamanya gitu loh. Tapi Tertullianus ini memang satu kurang ajar. Kenapa?
Dia lah yang mengajarkan Roh Kudus itu bukan mama. Karena kenapa? Karena mau diganti sama si Maria Mercedes. Oke, cukup dulu ya. Kita ke konsisten dulu. Ya udah. Dia. Konsisten, silakan buka mic-nya, bisa ditanggapi, bro. Sudah, Ya, silakan. awaknya sudah menghina menghujatnya, biar saya bicara. Jadi gini, kita tahu semua di sini pendusta dan oneness sesat, Islam juga sesat. Karena kalian pintar berdusta, makanya Juma juga lebih lihai berdusta, makanya ditinggalkan. Dia udah tahu. Itu aja Bukan ya. masuk Dok. Nggak ada gunanya saya diskusi sama kalian, karena memang saya yakin kalian memang berdusta. Kelihatan kok dari bahasanya, menghinanya, bukannya Al-Quran dibahas. Ini luga Kristen ini. Malah mengejek, menghina. Tahu bahasanya Udin. Ini luga Kristen, bro, bukan Muslim dia. Udin katanya, Yesus Udin. memberkati kita semuanya, damai sejahtera bagi Indonesiaku. Disuruh membantah malah khotbah lagi loh. Kabur. Anda menghinalah sepuasnya, mengejek, memfitnah. Nah, Nanti memang ada si kok. Tertulianus itu. Hidupmu akan hancur Kenapa? dalam nama Yesus. Bentar ya. Amin. Jadi gini, ternyata di zaman Tertulianus juga ada namanya Origenes. Origenes ini adalah seorang tokoh gereja ya. Gue nggak usah sebut bapak gereja, dia nggak pantas gitu loh. Tokoh aja atau guru besar di abad ketiga itu juga sudah mengatakan kalau Roh Kudus itu ibu. Tapi rupanya si Tertulianus ini dicekokin oleh gereja Katolik. Gue jangan lo pakai Roh Kudus ibu, nanti si Maria nggak bisa lonceng. Emang kenapa? Katanya, ini si Maria mau jadi Tuhan ini. Emang si Maria itu siapa? Maria Marguela, itu kan angkatannya Lucifer. Nah, karena karena si Maria juga pengen jadi Tuhan, disingkirkanlah yang namanya salah satu tokoh gereja yang namanya Origenes yang mengatakan Roh Kudus itu ibu. Nah, jadi sebenarnya ketika Tertulianus merumuskan Tritunggal itu, ya, itu Tritunggal yang tidak murni. Jadi sebenarnya sebagian benar, sebagian salah. Yang benarnya itu Bapak, Anak udah benar. Tapi kan Bapak, Anak masa nggak ada mamanya? Gitu dong. Duh, coba pakai otak gitu loh, otak normal gitu loh. Bapak, Anak, berarti Mama satu lagi Roh Kudus gitu loh. Kenapa jadi Roh Kudus bukan Mama? Terus Roh Kudus apa? Roh. Aduh, makanya gue bilang makanya orang Kristen tidak pernah sampai kapanpun pernah bisa melawan Islam, kecuali kalau sudah bertobat bilang Roh Kudus mamanya. Kalau Roh Kudus mamanya, Yesus anaknya, Allah bapak-bapaknya, itu nggak bisa dibantah. Bener nggak? Kalau fungsi Bunda Maria bagaimana? Fungsi Bunda Maria itu cuma sebagai ibu angkat, ya, daripada Maria nggak ada kerjaan, diangkatlah dia jadi ibu-ibu untuk melahirkan. Kacau lu. Loh iya dong. Kita ini kan dapat kerjaan kasih karunia. Gimana kalau nggak dikasih kerjaan? Akhirnya si Maria jadi tukang cuci piring. Tapi karena dia melahirkan Tuhan, berpartisipasi untuk kelahiran Yesus, ya dia mendapatkan kemuliaan. Tapi bukannya dia jadi Tuhan. Seperti di Katolik, malu-malu kucing sebenarnya tuannya Mari Katolik ya masih Maria. Buktinya patung Maria lebih gede dari patung Yesus di gereja. Aduh, Jadi menurut lu menurut lu sepertinya ada keluarga Tuhan ya? apa? Sepertinya ada keluarga Tuhan, ada bapak, ada ibu, ada anak. Memang harus keluarga. Kan ketika Yesus di Gunung Tabor, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Anak itu keluarga bukan? Anak itu keluarga bukan? Keluarga. Ya keluarga dong, namanya juga anak. Nah, ketika inilah anakku yang kukasihi, tiba-tiba Roh Kudus turun, ya berarti mamanya dong. Kan dibilang ini anakku. Aduh. Cuma saat itu kan Yesus itu kan tidak mau, belum berterus terang supaya kita ini mau berpikir, mencari. Dibikinlah kira-kira kayak burung merpati, tapi aslinya itu perempuan bersayap. Roh Kudus itu wanita yang sangat cantik. Ngeri, dahsyat. Dialah wanita tercantik di seluruh alam jagat raya ini, Roh Kudus. Tapi si Tertulianus, ya, gara-gara kerjanya Tertulianus Marunus Olympus Kardus, ya, dibikinlah ajaran 3 hipostasi, ada bapak, ada anak. Tapi nggak dia berani bilang Roh Kudus itu mamanya. Masuk neraka lah kau, kurang ajar. Tobat kau, nggak bisa tobat itu di neraka. Selama kok kayak tadi, ini kan ilmu baru nih yang baru kita dengar beberapa bulan terakhir ini kak ya. Ini nggak ada orang pendeta misalnya siapa yang mendatangi kamu secara langsung nggak? Nggak ada, nggak mampu dia. Bang, saya udah nggak mampu bang. Abang apa kata abang aja lah daripada saya bonyok katanya.
Nah, itu kan jadi lawan, mau lawannya pakai apa coba? Memang itu mamanya kok. Yesus saja berkata kan, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Fix mamanya, mama Tuhan. Kelar kan? Enggak, di antara keluarga Tuhan ini ada bapak, ada ibu, ada anak, begitu. Siapa yang paling berkuasa, Kak? Yang namanya berkuasa di rumah tangga ya suami dong. Halo, Kedua Juma. mama, baru ketiga anak. Halo. Aduh si konsisten datang lagi babunya. Juma. Ya benar nggak saya bilang? Juma udah malas mendengar ujian kalian. Juma lebih lihai berdusta. Terus ngapain lo Benar kan, Bang naik? Juma? Iya kan? Benar nggak? Kamu kan lebih pintar berdusta kan, Bang Juma? Itu nabimu tadi tuh denger ya. Lu gak ngomong Saya apa ya? Juma Itu itu kan denger. udah tahu saya sesat, jadi nggak usah diperpanjang Loh, namanya. loh, Saya loh. tetap Loh, konsisten. masa dibilang kok, sesat Bang lu, Kak? Kenapa sesat? Iya kan, Bang Juma? Kamu Sebentar lebih ya. lihai berdusta kan, makanya kamu turun tadi udah malas Sebentar dulu, dengan orang-orang Udin, lu semua. urus gua dulu. Kok jadi lari ke Juma sih? Kau dengar dulu ini babunya Tertulianus. Kamu dengerin baik-baik. Juma, kami yang Alam tahu kan apa? kebenaran. Kamu diam dulu. Kucubit nanti bibir kau. Makanya- Kamu diam. Astaga. Dusta semua kan? Allah Bapa, Allah anak, Allah mama. Nggak mungkin ada anak, ada bapak, nggak ada mama. Dusta, ini Aduh. Juma udah nggak ini, makanya dia tinggal di room. Betul nggak, Bang Juma? Kenapa sih ke Jangan Juma Juma, jangan mulu? diam. Gua Iya kan dia kan sahabat saya, kamu nggak tahu. Nanti Kalau saya- Juma lagi tidur, jangan nanti kira-kira diganggu. nanti kira-kira kamu sebagai apa nanti di keluarga ini? Juma keponakan saya. On. Saya itu nanti diberikan duduk di salah satu 24 tahta di surga. Jadi karena saya mengajarkan Roh Kudus Mama, hadiahnya adalah saya duduk di 24 tua-tua di Tuhan. Baru Bang Luga, kalau misalkan Bang Luga duduk di 24 tua-tua, konsisten ini mau diapain kalau datang nanti menghadap? Konsisten ini nanti saya suruh dia jadi Ajarin dulu pelawak itu di neraka. pendusta ini semua. Jadi apa Bang Luga? Jadi pelawak. Iya. Apa stand up dia di neraka, habis stand up dia dibelah kepalanya. Juma, Hancur lah kau konsisten. Ini Bang Luga Tambunan yang ikut debat itu ya? Jum. Luga Tambunan ini Kapan- cerminan kapan Kristen yang keponakan Juma? sesungguhnya ini adalah Bang Luga. Betul. Orang-orang Kristen ini harusnya belajar sama Bang Luga. Beliaulah Kristen yang sesungguhnya. Ya, makanya, yang lain bagus, kamu daripada ajarin dia. aliran yang Kamu berbeda lihat. dengan Bang Luga itu adalah aliran serigala berbulu domba. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi yang diajarkan ajaran Romawi kuno. Ini sebenarnya Kristen asli itu ya Bang Luga ini. Kalian harus akui itu. Kalian harus jujur akui bahwa Bang Luga lah Kristen sejati. Kalian itu palsu semua, Karena palsu. kami yang ngajarin pendusta. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini Bang Nggak bisa. Sekali ada bapak, dalam mobil itu. sekali bapak, sekali ada anak, ya harus ada ibu. Itu baru betul. Ya, Itu Kristen jujur. Kalian semua itu Hanya orang itu pintar Kristen berdusta. kocak. Kristen kocak, pemakan lintah. Darah di otak Ada lo orang itu ini pintar disedot. semua, kamu yang lebih jago berdusta. Ini semua pengikutmu. Paulus Makanya itu apapun yang kamu mengajarkan bilang itu ajaran nggak ada. persis dengan yang disampaikan oleh Bang Luga. Bedanya. Kalian itu cuman ketemu Jadi Yahudi kamu pura-pura keponakan- kayak Yahudi, ketemu Islam pura-pura kayak Islam. Contohnya Bang Luga ini. Harusnya Kristen Indonesia seluruhnya jadikan Bang Luga ini soko guru, pimpinan tertinggi Kristen se-Indonesia. Kalian sosok Islam lah, segala Juma. macam lah. Roh Kudus Juma. diartikan sama seperti Nah, ajarin. di Al-Quran. Roh Kudus itu konsepnya harus seperti Bang Luga. Ada bapak, ada anak, ya ada ibu. Gitu betul. Itu Kristen yang sejati. Kalian ini cuma puru-puru kangkang kalian ini. Dia kan sama seperti agamamu, dia sesat. Apa bedanya sama Lu gurunya? kok jadi kau bilang orang sesat? Bang Zuma. Kenapa kau katakan Bang Luga Saya sesat? mengakui kok. Hah? Apa Mengakui kok alasannya saya. kau katakan dia sesat? Apa alasannya? Sementara apa yang Masa disampaikan jelas- terbukti Juma, sesuai dengan Bible. Dek Juma. Tidak ada Jangan jelas kau tertulis tapi besar-besarkan nggak orang, diikuti. saudara. Juma. Bang Lugai inilah Kristen yang sesungguhnya. Saudara-saudara Kristen dari sekte Ya, karena manapun kamu kan harus gurunya. cium tangan sama Bang Luga, sungkeman Karena dia sama bisa dia, pintar harus sungkeman berbohong, sama kamu dia. juga lebih pintar berdusta. Kok berbohong pula? Orang berdata. Kalian salah Jelas-jelas menafsirkan dalam kitab pneuma semua ada hagios. itu. Itu jelas itu. Pneuma hagios itu kalian salah terjemahkan. Pneuma hagios itu kalian salah tafsirkan. Pneuma hagios itu kalian salah pahami. Kalian Bang kan Luga 11-12, pemahamannya, Juma. tafsirannya itu kena terhadap konsep yang sesungguhnya.
Wajar. Makanya saya mendukung Bang Luga ini. Kalau saudara Kristen ini masih kekurangan nabi, kalian harus cium tangan Bang Luga. Iya, Kalau karena perlu dia kakinya kan- Bang Luga itu, Jangan mendukung lah. dengarkan, Kan anak buahmu. Kalau perlu kakinya Bang Luga ini pergi ke sawah, jangan cuci kaki. Tetapi kemudian ambil kakinya Bang Luga, siram air aqua, habis itu ambil airnya kalian minum. Itu cocok. Supaya ilmunya Bang Luga ini kena sama kalian. Supaya ilmu Bang Luga ini kena sama kalian. Bang Luga ini orang yang dapat penglihatan. Beliau bisa melihat keadaan surga, beliau bisa melihat neraka, dan dia bisa menebak Kristen yang mana yang sesat. Kenapa kalian? Apa bedanya dengan Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau niai. Apa bedanya dengan Bang Luga kira-kira? Apapun yang kau bilang kan. Bukan apapun yang kubilang. Kristen yang sebenarnya, Kristen yang jujur, yang sesungguhnya itulah beliau lah orangnya ini. Kalian saja yang menganggapnya tidak paten. Sama seperti Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus tidak dipandang, Yesus dihina, Yesus direndahkan, dipandang sebelah mata, hanya dianggap sebagai orang miskin, dianggap sebagai anak tukang kayu. Begitulah pandangan kalian kepada Bang Luga. Padahal beliau ini adalah perpanjangan tangan daripada Kristus. Kalian harus belajar sama beliau. Dari sejak dulu belum ada debat-debat, dia sudah mulai berdebat. Dia sama dengan Saifuddin Ibrahim. Kalian ini siapa? Anak bawang. Kalau saya sarankan kepada saudara-saudara Kristen seluruh Indonesia, coba tongkrongin Bang Luga Tambunan ini. Periksa dia pada hari Jumat subuh. Kapan dia kentut pertama Kan kali kamu di subuh gurunya, hari? makanya semua orang Tangkap ikut kentutnya, cium, isap sedalam-dalamnya supaya kalian itu bisa menjadi Kristen sejati. Itu baru. Luga, kau turun dulu, Luga. Makan babi sama abang. Jadikan beliau ini soko guru. Kalian itu menolak konsep. Sudah ada bapak, ada anak, ya harus ada ibu. Luga, turun dulu, kau jadi buah. Kenapa Jadi kalian buah tolak? di sini, Luga. Itu konsep. Makan babi sama abang dulu sini, Luga. Itu turun, Luga. konsep. Jangan kayak gitu, Bang. Adikku Juma. Jangan kayak begitu. Kalian itu harus mengakui beliau. Kalian salah, kalian keliru. Luga, turun, Luga. Kalian nggak paham tentang konsep kekristenan. Kalian itu selalu niru-niru Yahudi, niru-niru Islam. Kenapa nggak percaya diri terhadap ajarannya Yesus? Yang mana Kenapa ditiru? Luga Tambunan ini, Bang Luga ini yang harus? Yang ditiru yang di mana? Kenapa harus? Kenapa Zuma, Bang aku Luga tanya ini sama kalian kau, yang tidak ditiru mana? ikuti ajarannya? Sementara ajarannya Bang Luga Tambunan itulah ajaran Kristen sejati. Kalian itu yang sok-sokan, sok seperti Islam, sok seperti Yahudi. Parah kalian. Kalau berbicara Sama si Juma seperti ini. kitab Yang Mazmur ditiru di yang bawah-bawah, mana, Juma? Yesaya di bawah-bawah, Ulangan di bawah-bawah. Contoh Bang Luga. Yang mana? Dia Yang menggunakan mana? kitab Wahyu. Itu. Hah? Bawa kitab Wahyu, Yang mana, diterangkan Lu? kitab Cuma? Wahyu, isi daripada cawan yang harus kalian minum. Bang Luka sampaikan. Itulah tanda-tanda orang yang diberi penglihatan. Aduh, Tapi kalian Juma, sombong, cewek kalian hanya sendiri. modal perpuluhan, Makanya, hanya kok modal kelasnya sama- pastor, pendeta kalian dengar. Saya saudara, saya sarankan Makanya sebagai kelasnya modal saudara anak bangsa sama saudara, lebih baik kamu cuci kakinya Bang Luga, air cuciannya itu bekas cuci, kau minum Cocok supaya kalian sama menjadi Luga, Kristen tuh. yang sejati. Itu. Ngapain sombong? Kalau sudah ada petunjuk yang datang kepada kalian, ngapain sombong? Ngapain sombong? Kita sama-sama mempelajari Bible. Ngapain sombong? Bang Luga inilah Kristen sejati. Kalian itu cuma serigala berbulu lombok. Kalian itu pura-pura sok Kristen, pura-pura pengikut Yesus. Tapi apa yang kalian ajarkan? Bertentangan dengan ajaran daripada Paulus, daripada Kristus. Itu malah nyebrang ke Islam. Sok paten kalian, sok cantik, padahal berkumis. Lanjut Bang Luga, ajarkan mereka Bang Luga, biar mereka ini tersadarkan. Iya. Jadi memang betul. Jadi ya kan sebenarnya kalau itu kan pelajaran matematikanya sebenarnya itu ya. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Itu kalau kita dikasih pelajaran matematika, itu gampang tuh jawabnya. Roh Kudus pasti mamanya, karena bapaknya anak ini bertiga, masalah kecuali berempat. Kalau berempat mungkin ada misalnya istri kedua atau istri ketiga. Ini cuma 3. Iya kan? Kalau dikasih, ini nggak usah pakai agama ya. Ini pakai akal, di gaya-gaya jalanan juga bisa ini. Nggak perlu pakai agama, nggak perlu harus ulama. Ada bapak, ada anak, ada satu pribadi, tapi mereka ini bertiga terus. Nah, kalau kita masuk Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Oh, udah. X tambah Y sama dengan
7 pangkat 5. 7 pangkat 5 sama dengan, udah Roh Kudus mamanya, udah kelar itu. Jadi itu formula, seperti formula. Tapi kan kalau kita lihat di di abad ketiga, Origens itu Samuel bilang ada satu bapak gereja yang mengatakan Roh Kudus ibu, tapi ditentang oleh Tertullianus dan kawan-kawan. Disingkirkan, dibuang. Karena Tertullianus kan dekat dengan penguasa. Nah, ketika Tertullianus bekerja sama dengan penguasa, menjadikan doktrin Tritunggal di Konsili Nikea menjadi doktrin agama negara, maka pengikut-pengikut Kristus yang sejati ini tersingkir. Mereka tidak bisa berada di dalam negara dengan memproklamirkan pengajarannya. Nah, sama seperti sekarang, iya kan? Bahwa penguasa-penguasa ini sudah membuat hak veto atau sudah meresmikan bahwa konsep Tritunggal Konsili Nikea tidak bisa dirubah. Nah, ini kan melawan Tuhan sebenarnya kan, melawan kebenaran gitu loh. Nah, tetapi Tuhan berjanji bahwa pemerintahan atas dunia ini akan diambil alih, yaitu bangkitnya rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan untuk menegakkan suatu konsili akbar, yaitu konsili sorga, bahwa konsili sorga adalah Bapa, Anak, dan Ibu itu. Sehingga digenapilah Kejadian 1 ayat 27 bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki itu ayah, Hawa itu ibu dari segala yang hidup. Dikatakan bahwa Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Maka tepatlah kalau Roh Kudus adalah ibu dari alam semesta, yaitu dia adalah istrinya Allah Bapa. Kalau kita lihat cara kerjanya Roh Kudus, dikatakan Bapa akan mengutus penolong yang lain. Nah, dan tidak membuat kamu menjadi yatim. Kalau yatim itu kan berbicara tentang tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Nah, Roh Kudus inilah yang menjadi penghibur. Nah, penghibur ini selalu identik dengan seorang mama. Di kitab Yesaya dikatakan sama seperti seorang ibu yang menghibur anak-anaknya ketika di masa kesengsaraan. Jadi, akulah Tuhanmu yang menghibur kamu di saat kamu sedih. Gitu. Jadi, sifat seorang ibu ini memang menghibur. Berbeda dengan ayah. Kalau ayah itu dia biasanya bukan menghibur, dia paling menetapkan hukum-hukum, menuntun kita supaya kita jangan masuk jurang. Tapi kalau Roh Kudus itu dia menghibur, menginsyafkan, ya. Tentu suara Roh Kudus beda dengan suara Bapa. Kalau suara Bapa itu suara laki-laki. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suaranya tuh ngebas gitu. Tapi kalau Roh Kudus itu suaranya lembut, memang seperti seorang wanita. Nah, makanya orang Kristen ini iri hati dengan saya karena yang menemukan ide ini sebenarnya bukan ide saya, tapi saya dipakai Tuhan untuk mengeksplor, menyebarkan atau membuat viral. Nah, tentu kalau saya membuat viral, orang Kristen ini sebenarnya malu-malu, tetapi mereka juga iri hati, makanya mereka marah-marah mula sama saya. Tapi sorry, rezeki masing-masing bro, kan itu aja. Jadi kalau memang dapat keluarga rezeki, ya lu juga jangan marah. Kalau lu miskin, gua kaya, ya lu jangan nangis, gitu aja. Ya kira-kira itu aja sih. Nah, Kristen ini kan, sorry, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang Zuma, lanjut. Ya, saudara Kristen ini ketika ditanya terkait dengan Yesus, bagaimana konsep awalnya, kenapa bisa kemudian Tuhan itu datang dalam rupa manusia? Maka saudara Kristen ini akan lari ke kitabnya orang Yahudi yang menerangkan dalam kitab Kejadian 1, nomor 26. Bagaimana kemudian Tuhan menggambarkan itu semua. Bahwa Tuhan menciptakan pula Adam di dalam Kejadian 1 ini serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, konsep ini ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu segambar dengan manusia, manusia itu ada dua, ada laki, ada perempuan. Maka ketika ada bapak, ya memang harus ada ibu. Sekali terjun dalam konsep itu, berarti Anda keliru, berarti Anda bukan Kristen sejati. Sabar dulu, berarti Anda bukan Kristen sejati. Karena Kristen sejati itu menganggap Tuhan itu serupa dengan Adam. Serupa, Adam itu ngerti nggak Adam? Adam itu artinya manusia. Adam itu artinya manusia. Adam itu artinya tanah, manusia. Enggak, bukan begitu saudara. Bang Luga ini sudah betul. Sehingga ketika dikatakan sama orang Kristen, apakah Tuhanmu? Sabar dulu, giliran nanti Anda akan ngomong ya, gantian kita. Ya, saya hanya menyadarkan kalian bahwa saudara Luga inilah Kristen yang sejati. Kalian itu Kristen palsu. Kalian itu penumpang gelap.
Bang Luga, inilah Kristen yang sebenarnya. Ketika dikatakan Tuhannya orang Kristen serupa dengan manusia, maka manusia itu dua jenis. Ada bapak, ada ibu. Jangan malu-malu, harus total. Itu loh dikatakan Kristen hati. Gak usah sok paten, sok cantik. Di sisi lain kamu mengatakan Tuhan serupa dengan manusia. Di sisi lain kau tidak mau mengatakan bahwa ada perempuan dalam bentuk wanita, ibu. Jadi kalau saudara Bang Luga mengatakan ada bapak, ada anak, ada ibu, ya terima itu. Itu konsep fondasi awal. Jangan kau terima bapak, jangan kau terima anak, ibu kau tidak terima. Itu namanya orang durhaka. Kamu menyepelekan ibu berarti, kamu merendahkan ibu berarti, kau merendahkan peran ibu berarti. Ketika Anda total, ketika Anda memiliki konsep Tuhan serupa dengan manusia, ya harus total dong. Ngapain malu-malu? Bang Luga, inilah Kristen yang sebenarnya. Kalian harus belajar sama beliau. Kalau perlu, cari tempat tinggalnya Bang Luga, minum itu liurnya. Supaya kalian itu bisa pintar, cerdas, mendapatkan berkat dari beliau. Karena dialah yang menghantarkan kemudian bahwa konsep yang sesungguhnya yang dilahirkan kemudian oleh Bible, konsep Tuhan serupa dengan manusia. Jangan setengah-setengah. Kalau cuma laki-laki, lalu perempuannya mana? Harus ada ibu. Jangan sok paten, sosok Yahudi kalian, sosok Islam. Tuhan tak serupa dengan makhluk, sementara Tuhanmu serupa dengan manusia. Serupa dengan Adam. Ujung-ujungnya nanti Tuhan turun sebagai manusia, karena sudah berteofani lebih dulu. Giliran dijelaskan kayak begini, ada seorang Bang Luga yang menjelaskan, kalian nggak terima. Tapi kalau perpuluhan kenceng. Begitu saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, saya sebagai Muslim, ya sangat mendukung Bang Luga untuk menjadi manusia nomor wahid di Indonesia dalam agama Kristen. Beliau inilah yang harus kemudian menjadi soko guru bagi pendeta dan guru-guru gereja. Kalian harus cium tangan beliau. Itu. Kalian harus cium tangan, kalian harus menjadikan beliau teladan. Ini Kristen yang benar ini. Begitu. Tuhan itu serupa dengan manusia, tapi giliran Roh Kudus tidak menerima sebagai ibu. Tak boleh begitu dong. Masa ada orang ada anak tidak ada ibu, gimana sih? Apa enggak gila ada anak-anak ya. Gitu Bang Luga. Lanjut Bang Luga. Jangan biarkan penyesat-penyesat ini hidup. Jadi Pola ajarannya hidup. Matikan Bang Luga. Luga, saya tanggapi kamu ya. ya silakan. Sebenarnya yang memiliki satu konsep bahwa Allah Tuhan menyerupai manusia itu ya kalian, karena kalian mengatakan bahwa Tuhan itu bapa, ada anak, ada istri. Ya kalian sendiri yang punya pemikiran itu. Kita nggak begitu. Itu kan istilah. Yang ITG kedua, ini agama apa? ITG agama apa? yang kedua, Luga tadi bilang suara Jadi Anda ditanya agama apa, jawab dulu. Anda Ya, ditanya. Kristen. Dia Kristen Kristen palsu dari- Bang Luga, Kristen palsu, silakan. Saya Kristen, potong pusat pakai Alkitab. Gereja mana? Enggak, saya Kristen potong pusat pakai Alkitab. Iya, gerejanya gereja mana? Ngapain kamu nanya saya gereja, kamu gak punya gereja? Ya siapa tahu kamu saksi Jehovah yang ngaku-ngaku Kristen. Ya sorry lah, saksi Yehova kan sudah pasti sudah anatema itu. Gimana? Oh ya udah ya terus gimana? Yang kedua, kamu tadi bilang suara Bapak itu ngebas. Suara laki-laki. Emang kapan kamu pernah dengar suara Ya, Bapak? biasa. Kapan kamu pernah dengar suara Roh Kudus Oke. seperti Ibu? Ini makanya Oke, saya bilang. sekarang saya tanya. Saya bilang begini, sebentar. Bro Juma sudah putus asa, maka ajaran sesat pun digandengnya. Kok Putus ajaran asa sesat? Juma. Itu kan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, kamu diam, sekarang kamu diam ya. Kamu bisa diam nggak? Ya. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu ada dua jenis kelamin itu. Berdasarkan gambar siapa? Kamu Menyesat diam dulu, dipercaya. Cok. Ayat Alkitab dibacain dia ketawa. Berarti ini setan ini. Malu Juma nih. sudah jelas katanya ajaran sesat. Ayat itu Alkitab Malu dibacain nih. dia ketawa. Berarti dia Malu ketawa. nih. Ngakui konsep Mempermalukan Kristen saja yang kamu. sejati, malu nih. Malu Kan Bang Luga Alkitab ini yang yang bilang. betul. Alkitab yang bilang itu. Allah menjadikan So laki-laki cantik. dan perempuan. Lanjut, Bang Luga. Kalau Allah menjadikan Yang cadar laki-laki itu dan wanita. perempuan, kamu diam Betul dulu. kata Ya Edis. kamu. Gantian Edis dulu betul. Bang Kamu ITG. diam dulu. Izin Bang ITG Oh, gantian kamu- dulu saudara, oh. gantian. Biar Bang Luga dulu. Berarti Nanti kamu kita babunya Cadar itu wanita Edis. kata Edis, betul. Bang ITG gantian dulu gantian ya. Izin Bang ITG. Kamu diam di sini. Kan dikatakan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Dari ayat ini, kalau kita analisi dengan otak yang normal, otak yang cerdas, berarti di surga ada suami istri. Karena Itu Adam dan pikiran Hawa itu
Kamu diam dulu sebentar. Jangan dulu ya. dipotong Bang ITG. Biar dulu selesai Kamu Bang. jangan dulu Baru potong, ditanggapin. ya. Silakan. Kita baca lagi ya. Allah ini menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, garis bawahi menurut gambarnya. Berarti pengertiannya bahwa perempuan itu desain dari dirinya sendiri. Hidungnya ambil hidungnya Tuhan, matanya ambil mata Tuhan, rambutnya panjang diambil dari gambar rambutnya Tuhan. Itu artinya diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada Tuhan di sorga yang memang suami istri. Karena diciptakannya kita di bumi ini suami istri. Semua kan di dunia ini kan suami istri, laki perempuan. Aku pun lahir dari mama saya yang perempuan. Berdasarkan siapa? Berdasarkan gambar Tuhan. Nah, kalau berdasarkan gambar Tuhan, berarti fix bahwa Tuhan itu suami istri. Diteguhkan oleh Yesus, Bapa kami, berarti cowok. Kalau nenek kami, berarti nenek-nenek, berarti perempuan. Bapa kami yang di sorga. Yesus bilang anak, berarti cuma satu lagi. Itu cuma selangkah lagi gol itu. Gol, berarti Roh Kudus mamanya. Masa gitu aja kok repot sih? Semudah itu loh. Itu gampang loh. Tapi karena dasarnya memang kamu sudah diperbabu oleh gereja selama berabad-abad, itu nggak akan pernah lepas lagi dari kamu. Dan memang kamu memang sudah ditentukan binasa di dalam lautan api dan belerang. Siksaan kekal kau, nggak bisa dirubah lagi sampai mati. Apalagi Yesus udah mau datang, udah mau kiamat, udah perang di mana-mana. Tapi Yesus datang kiamat, kau tetap aja dengan imanmu yang Tertulianus itu, biar kau satu penjara sama Tertulianus di neraka. Udah itu aja. Salam buat Tertulianus, orang gila. Ya udah Gi, sembah Tertulianus sono sama Lucifer sekalian. Saya tanggapi nih. Tapi juga berarti kalau lapor ke bapak kau Lucifer. Oke, tadi soalnya Tanggapi. saya minta kamu tunjukkan di mana peristiwa pernikahan Tuhan itu. Kalau memang dia ada suami dan istrinya, tolong tunjukkan Oke. dong. Ingat, Pernikahan kau ini Tuhan, babu. pernikahan, Ya, sebentar. pernikahan Tuhan, ya, pernikahan Sebentar Tuhan. ya. Jangankan Ini kan- pernikahan Tuhan ya, perkawinan Lucifer pun kau nggak diundang. Terlalu mulia Tuhan itu membeberkan rahasia dia, itu rahasia dia. Yang pasti, Enggak. sebentar kau diam dulu, kan kau udah nanya. Kejadian 1 ayat 27, di situ Tuhan sudah mengatakan bahwa Hawa dan Adam itu menikah. Itu karena memang ide dari dirinya Tuhan yang juga menikah dan bahagia. Kalau kamu nanya kapan Tuhan menikah, itu tentu itu berada rahasia di dalam kekekalan. Kamu jangan terlalu banyak nanya. Tapi kalau kau nanya, Bang Luga, siapakah istri Lucifer? Ku kasih tahu sama kau, istri Lucifer namanya Diana. Itu lagi minta. Coba kau hadir di pesta Ampun deh. anniversary-nya Ini Lucifer. pertanyaan konyol Bang Luga. Waktunya ini. Namanya juga orang gila. Kacau, Gila, kacau. Pertanyaan konyol pertanyaannya ini. Jangankan perkawinan Tuhanmu, Abraham dan Sarah ada nggak perkawinannya dalam Bible? Jangan lari kemana-mana, Ada nggak? jangan lari kemana-mana. Seketika Cuma, disebut jangan suami lari istri. kemana-mana. Jangan lari Enggak, kemana-mana. jangankan perkawinan Tuhanmu, saudara. Perkawinan Abraham dan Sarah saja tidak ada tertulis di Bible. Perkawinan Tuhan. Ngapain kau minta mana dalilnya pernikahan Tuhan? Mana ada kayak gitu? Ya nggak ada sekarang. Kalau saya minta, di mana tertulis? Di mana tertulis perkawinan Abraham dengan Sarah? Di mana? Ada? Cuma Hah? Ada? Ada? Ada nggak perkawinan Abraham dengan Sarah di Bible? Ada nggak? apa namanya istilahnya itulah kamu. Nggak ada. Kok kenapa kamu minta? Kenapa kau minta kemudian perkawinan Tuhan? Emang kau sakit? Makanya aku bilang, narasinya orang-orang kalian Kristen bangun, Indonesia ini Tuhan harus punya menjadikan istri. Bang Luga ini sebagai panutan. Tanggung jawab dong. Sebagai panutan itu Bang Luga karena dia paham, dia mengerti gitu loh tentang konsep kekristenan. Kalian itu cuma sok cantik. Kenapa sok cantik? Kalian seakan-akan malu mengakui, padahal itulah Kristen yang sebenarnya. Kau seakan-akan mau mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu aja terus mau ikut-ikutan Yahudi. Sementara Yahudi tidak mengenal konsep ibu Tuhan. Nah, Yesusnya mengajarkan bahwasanya dia punya bapak, dia sendiri adalah anak. Maka orang yang diserahkan untuk memiliki kemudian yang kalian sebut Roh Kudus lah yang akan diungkapkan rahasia gaib itu. Maka Bang Luga itu orangnya. Dia mengetahui tentang hal-hal gaib. Di mana kalian harus belajar sama dia. Ente siapa? Wong Kristen yang nggak pernah cebok.
Udah kau belajar Bang Luga tuh. Beliau itu benar-benar paham Aduh, tentang Kristen. Kau belajar lagi. Aduh, Iya, jadi berat. ya memang berat. Kamu nggak akan bisa masuk di lingkaran kami. Kamu memang udah ditentukan di luar, di lautan Nggak api dan apa-apa. belerang. Yang penting saya nggak sama dengan Mau kamu, diapain Luga. lagi? Lebih baik saya di Ini luar, sudah bukan mau sama kamu. kiamat. Ingat ya, ini udah mau kiamat. Sudah mau kedatangan Yesus. Di kedatangan Yesus pun kau nggak mau bertobat. Tuh, saking jahatnya kau. Kenapa kau Lebih baik saya di jahat? luar daripada sama Kenapa dengan kamu. kenapa kau begitu jahatnya? Ya memang karena kau mengikuti keinginan bapamu, yang yaitu jahat iblis. itu Iblislah bapamu, memfitnah kalau yaitu Tuhan itu menikah. Itu yang jahat. Itu lo yang memang jahat. Yesus aja anaknya, anak itu hasil pernikahan, Fitnah kucing. itu. Aduh, kau pun lama-lama bilang kucing kau. Ya anak itu hasil Fitnah pernikahan, lebih kejam mana ada daripada anak kalau nggak ada pembunuhan. pernikahan. Namanya anak Fitnah pasti lebih hasil kejam dari pernikahan. apa? Waduh, memang ini Fitnah lebih kelamaan kejam dari setan. apa? Saya tanya dulu. Fitnah Ngajar lebih kejam kau. dari apa dulu? Saya tanya. Inilah Jawab, akibat jawab. dari penyesatan Tertullianus. Yang namanya Enggak, anak itu hasil pernikahan, nggak mungkin di sini Saya tanya ada enggak. anak nggak menikah. Apalagi Fitnah itu Yesus lebih kejam Tuhan. dari apa? Aduh, Jadi yang jahat sebenarnya siapa di sini? Yang jahat. memang harus Lucifer yang nasihatin kau. Oke, Bang ITG, Bang ITG, Iya. Bang ITG. Izin dulu biar Palaban dulu ya, izin di mute dulu saudara. Kasih Palaban dulu. Juga Tertullianus ajarannya memang seperti apa di Kontra Praxis bab 7 tentang anak? Intinya nggak ada mamanya, cuma roh-roh gentayangan. Silakan kau Dan baca itu. anak yang dimaksud Tertullianus di Kontra Praxis itu apa sebenarnya? Tertullianus Kenapa tidak mengajarkan mama. Kau juga jangan ngelarin tema lagi kau. Yang Mamanya saya nggak ada. tanyakan, Nggak perlu kau tanyakan, ini kita ngikutin tema. Nanya-nanya lagi kau. yang saya Temanya tanyakan, kita nggak butuh anak yang pertanyaan. dimaksud Tertullianus di Kontra Praxis bab 7 itu apa? Ya anaknya bapak, mamanya Roh Apa Kudus. bentuknya, Kenapa coba? sih? Apa Ya anaknya Yesus. Kok apa Aduh, bentuknya? luga belajarlah kau luga. Si bodoh Malu satu kan ini dikasih kau kesempatan malah Kontra kau mulai Praxis belajar bab gila. 7 tidak ada Yesus di situ luga, aduh. Aku malam ini minta ampun sama Luga. Tuhan aja lah, Bang Laban. Aku minta ampun sama Tuhan kalau Makanya saya bilang ya, saya kasih perumpamaan ya. Orang Muslim itu menurut saya seperti seorang gadis yang masih mencari suami. Kalau orang Kristen model manusia terkutuk yang dua ini adalah janda yang udah busuk. Udah Luga. jutaan Luga, kali kau tidak menjanda, terima. jadi ini nggak bisa ditolak. Ini nggak bisa dilawan Kebebasan ini lah disuntik lagi. kau loh. Ini nggak bisa dinasihatin lagi. narasinya Cuma sudah saat- kalah. Mereka sudah kalah narasinya, Bang Laban. Sebentar, kau itu nggak bisa lagi diinjilin karena Yesus berkata, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi selain dibuang dan diinjak orang, itulah kau. Nah, kalau Ada kau pula di- katanya Yesus ajaran Sebentar. Tertullianus, nggak ada loh luga. Sebentar, saya ini tidak berkepentingan lagi dengan kamu, Laban. Kalau orang Muslim menaikkan kamu, itu karena buat hiburan aja. Di mata saya, kamu itu udah manusia bebal. Kamu nggak bisa Bang Tertullianus diomongin. loh. Cocoknya tuh kamu langsung ditembak mati. Nggak bisa lagi kau diomongin, kurang ajar. Bagaimana nanti Tertullianus dari suntik kau? Sejak kapan Fandi itu mengakui Yesus? Apa sih si Sandi? Kenapa si Sandi? Sudah dibilang Roh Kudus ibunya Yesus. Kok sejak kapan? Terus mama kandungnya Ya, Yesus itu siapa? fitnah lebih kejam loh, Luga. Ya, kutanya, Luga, manusia fitnah kucing. lebih kejam loh. Yang kutanya sama kau, mama kandung Yesus siapa? Mama kandung siapa? Ih, aku ampun Tuhan. Kamu jawab, mama kandungnya Yesus siapa? Mama kandungnya siapa? Coba jawab. Iyalah, salah. Tuh si Maria lagi kata, masa Maria kawin sama lah bapak? Otak kau ada di mana sih, Gabrol? Kau aja yang mengawin, kan kau yang mengawinkan, memaksa mereka kawin. Setahu saya yang tidak mati itu Isa bukan Yesus. Kenapa Masa lari Yesus lagi? nggak mati? Kenapa lagi kau pindah tema, kucing Temanya, hitam? temanya. Woi, yang kutanya Temanya. sama puncungmu dari tadi, dengerin ya, kolor. Siapa mama kandung Yesus, Dodong? Maria. Yang mati itu Tuh si Maria lagi. tidak mati Kapan itu Maria Isa. kawin sama Woi, Allah kau ditanya Bapa? siapa mama kandungnya Yesus? Tanya itu, Tidak mati jawab. Isa. Siapa? Kenapa larinya ke Nabi Isa kau? Kenapa Memang lari kau ke kucing Nabi hitam. Isa? Temanya salah itu. Bukan Habis dulu. temanya yang dibahas, Habis yang dulu. ditanya di sini ya, kolor sempak.
Siapa Bapak kandung Hapus dulu Yesus? temanya. Itu pertanyaannya. Ini temanya belum, sebentar ini diselesaikan dulu ini. Ini nanti, itu tema besok. ya buat luga ini lari ya. Itu tema itu besok ya. Coba kau jawab. Siapa mama kandung Yesus? Maria. Sekarang ditanya, siapa bapak kandungnya? Siapa bapak kandung? Siapa bapak kandung? Woi, Maria, Bang, udah. Yesus itu lahir secara partenogenesis. Enggak, yang kutanya bapak kandung Yesus siapa? Bapak Nggak ada, kandungnya. itu kelahiran Tuh, secara nggak ilmiah ada. namanya Mana partenogenesis. ada orang anak lahir tanpa bapak dan mama? Orang Ada gila loh, namanya. makanya ada Yang benar, partenogenesis sebentar, namanya yang itu. benar, aduh, Bang orang Laban, gila. Luga nggak lulus Yang- baca Alkitab. Yang benar itu adalah bapak kandung Allah Bapa, mama kandung Allah Roh Kudus, si Maria mama angkat. Itu yang Jalan ini, benar. juga ini. Ini lebih dari anatema ini begini nih. Emang kurang ajar nih manusia saat ini. Juga, Ya udah coba gini aja lah ya. cari ya. Gini. Kalian daftarkanlah diri kalian berdua, ya. Kalian daftarkan diri kalian kepada Lucifer. Bu Lucifer masih butuh cowok. Mau dipakai boolnya, cepetan. Daftar kalian. Kurang ajar. Izin Bang Luga, saya mau tunjuk data dong Bang Luga. Maksud Bang Luga ini, Silakan. ya Bang Luga ini kan mengatakan Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus. Betul itu Bang, kalau menurut saya juga lihat seperti itu Bang Luga. Karena di dalam Matius 1 nomor 18 itu ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Memang Bang Luga ini hebat memang. Jadi Yesus itu mengandung dari Roh Kudus. Berarti ibunya dong. Kan gitu Bang Luga. Iya, bapak kandungnya siapa? Bapak kandungnya Iya, siapa? Nggak mungkin si begini. Yusuf. Saya Yusuf bilang- nggak pernah main sama si Maria. Ya, Luga. Bapak Luga. kamu diam Luga, dulu. kata Ada orang sedikit. lagi ngomong. Kenapa sih orang lagi Luga. ngomong muncung kau? Kamu diam. Saya ini bukan lagi bapak gereja. Saya ini udah kakeknya gereja, opung. Ya, Iyalah, kamu opung Nah, situanya juga boleh. iya. Makanya dengerin. Situa aja lah. Kalau ibu kandung Roh Kudus, berarti bapak kandung Yesus siapa? Nggak mungkin Yusuf. Kalau si Laban bilang nggak ada, itu blow on. Karena Yesus sendiri Luga, berkata, kau tadi cari Bapakku yang di perkembuan. sorga. Sudah Luga. Kamu diam dulu. saja Aduh. narasimu ya. Begini. Kalau kamu Sebentar dulu. Ibu kandung Roh Kudus, kalau ditanya siapa bapak kandung, kata si Laban nggak punya, ya. Berarti ini orang stresnya anak satu nih. Karena Yesus sendiri berkata, karena ketika Yesus dibaptis, turunlah awan di Matius pasal 17 ayat 5, terdengarlah suara dari awan itu, inilah anakku yang kukasihi, itulah bapak kandung. Lalu ibu kandungnya Roh Kudus, berarti itulah sempurna. Ya udah masuk neraka lah kalau Udah. susah kau diatur. Saya tanya. Masuk akal ajarannya. Awan dengan langit sama nggak? Tuh, nanya yang nggak penting sih kurang. Lu Enggak, kau enggak. lama-lama tambah kurang ajar Karena kuliah. tadi kamu baca ayat itu kamu salah. Saya mengindikasikan kamu Yang gagal saya baca Alkitab. tanya kepada muncungmu yang busuk itu, siapa bapaknya? Langit dengan awan sama kah? Saya tanya dulu. Itu hal sederhana. Oh, Hal sederhana. Bukan itu yang ditanya Udin Petot. Yang saya tanya kepada muncungmu yang kayak orang gila itu. Langit dan Siapa bapaknya? awan sama kah? Baru Bukan kali ini awan kali yang ini. kubahas, molor yang kubahas siapa bapak kandungnya Yesus? Awan, suara dari awan. Sejak kapan suara dari Ketahuan. awan? Memang bener. Pura-pura dia, pura-pura dia, Bang Luga, Nggak pura-pura. level, nggak Tidak ditanya baca siapa ibu kandungnya Yesus, siapa bapak kandungnya, Nggak pura-pura lari, nggak ya. jawab. Ya, Luga. Iya, inilah kalau Kristen abu-abu kayak gitu, sosok cantik. Bang Juma masa sumbernya seperti ini memalukan deh. Aduh, Loh, kok sumbernya gimana? Beliau Sumbernya mengakui anak sekolah sebagai Kristen minggu. yang sesungguhnya. Anak sekolah minggu lebih Beliau baik. adalah Kristen yang Anak sekolah sesungguhnya. Kalian Anak itu cuma sekolah minggu yang sesungguhnya. menggunakan nama Kristen, menggunakan nama Yesus untuk tenar. Tapi kalian tidak memahami ajaran Kristen yang sebenarnya. Kristen yang sesungguhnya itu Bang Luga. Anak sekolah minggu Kalian yang itu sesungguhnya. nggak jelas kalian itu, nggak jelas kalian itu. Dibilang Yahudi bukan, Mendingan dibilang sekolah Islam minggu, bukan, kan? dibilang Kristen juga bukan. Kau belajar sama Luga, Ajaran cium tertulis lilinnya saja tuh. nggak tahu dia. Cium lilinnya tuh. Jangan Lanjut. luga, jangan luga. Anak Ajaran sekolah minggu aja. tertulis saja nggak tahu dia. Iya, nggak lolos, nggak lulus. Yang saya tanya kepada muncung kalian berdua, Masa suara Ya. dari awan sejak kapan Kalian- dari awan? wih kurang ajar manusia dajjal. Dari Bang Luga. selalu mengalihkan pertanyaan.
Memang ini kurang ajar. Saya jadi Setan, anak setan. Pijak mulutnya pakai sepatu laras. apakah Juma Yang kutanya kepada muncung yang setan ini, siapa bapak kandungnya Yesus? Dia bilang, si Laban bilang nggak ada. Udah gila dia setan kan? Coba. Termogenesis. Coba apa partenogenesis? Woi, ini Indonesia, jangan kau bahasa Cina. Kau di situ kurang ajar. apa Bro Juma Pura-pura homogenes. Dia mau nipu masalahnya supaya orang mikir kan, supaya dia kelihatan hebat. Di sini bahasa Indonesia, kau pakai bahasa Indonesia. Mana lu ini? Aduh. Yang saya tanya kepada muncung yang botak ini, ada yang kenal naga hijau enggak di rumahnya? siapa bapak kandungnya Yesus? Kolor. Terus pertanyaan kedua, siapa mama kandungnya? Tadi kau salah jawab, kau bilang si Maria. Tidak mungkin si Maria nikah sama Allah Bapa. Aduh, kau memang dajal kau. Terus kenal naga hijau enggak? Kalau Roh Kudus wajar dia menikah dengan Bapa, karena Bapa sendiri pun mengatakan, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa Roh itu keluar dari Bapa. Wajar dia keluar dari Bapa, itu suaminya. Mungkin Siluman dong, siluman. Aduh. Wah, si Dajjal memang lama berdukun. Makanya kudu bilang, kalian berdua itu, kalian tuh kalau di neraka itu pasti kalian dibunuh. Jangankan Tuhan, Lucifer pun benci sama kau, dodong. Jangan cerita siluman lah, lu guys. Aduh, Tuhan, ada aja makhluk terkutuk di muka bumi ini ya. Memang harus ada orang seperti ini. Karena kenapa? Kalau nggak ada, siapa yang ngisi neraka? Langit dengan awan sama atau enggak? Langit dengan awan. Langit awan pula di bawah-bawah dia. Kalian lah Mimpi kau dia. yang tersial di alam semesta. Kamu sudah ganti ayat apa? Itu saksi Yehova yang sering ganti ayat itu saksi Yehova. Inilah kasta terhina di alam. Yehova itu pengganti Mereka ayat. berdua inilah kasta yang paling hina di alam Yehova. semesta. Ini kasta paling hina ini. Lucifer pun jijik lihat anak dua ini. Kami kan bicara logis. Setan aja sampai bilang ya, dengerin ya, setan aja bilang begini. Kita aja yang setan nggak gitu-gitu amat gitu loh. Setan aja yang mukanya kalah jeleknya sama kau. Setan aja yang mukanya kalah jeleknya sama kau. Itu aja benci sama kau. Kurang ajar. Emang dajal kok. Kalau Bro Juma diskusi dengan Edis kayaknya lebih keren lah. Ini enggak? Kepas, tamparin dulu Enggak, ponakan kau. Kristen yang benar itu Bang Luga. Edis itu bukan Kristen. Yang Kristen itu Bang Luga. Islam. Asli. Nah, kita jangan ngomong Kristen aja. Edis itu baru masuk Kristen ketika di Amerika. Sebelum dia ke Amerika dia belum Kristen. Argumentasi. Kita kan sering lihat argumentasi. Dia tuh masih menganggap Yesus Tuhan ketika di Indonesia. Ketika dia pindah ke Amerika dia tiba-tiba jadi Kristen. Kalau ini kan IQ di bawah rata-rata begini nih. Kalau kita membahas Lagi di bawah rata-rata. Bang Luga nggak bisa kau hadapi karena dia Kristen yang sesungguhnya. Apa malu? Kau jawab dulu pertanyaannya Bang Luga itu. Siapa ibu kandungnya Yesus? Ayo. Jawab dulu. Kristen sesungguhnya anak sekolah minggu karena dia tahu suara Bapa dari langit, suara dari langit bukan dari awan. Itu dia. Yang ditanya sama muncungmu iblis. Kau sebagai anak iblis kau jawab. Siapa mama kandungnya Yesus? Dodong. Maria. Ditanya. Tuh si Maria. Nah, bapak kandung. Partenogenesis. Apakah Siapa yang ini kau sebut bentuk partenogenesis? begini, apakah ini bentuk putusasaan Bro Juma? Makanya dia ambil Luga. Itu bukan keputusasaan, itu memang tertulis kalau Allah Bapa itu bapak kandungnya Yesus. Maria itu bukan bapak kandung, dia Putus asa ini. itu mama angkat. Saya rasa ini Ini bakal dijemputnya malu saya rasa gue ngeri di malam-malam tiba-tiba dijemput. oh ya saya lupa.
Saya lupa. Tuhan, gue ngerinya Bro Juma, dimasukkan kau ke jurang maut. Luka, kau dicari Pak Gembuan, katanya dia mau ngasih kau 2 miliar. Kenapa gak jadi? Nggak usah dulu kau bahas, Kau nggak datang penting datang, itu. ditunggu kau di apa? Di Bogor. Itu manusia babu itu. Tiba-tiba dia Tuhan, tiba-tiba dia nggak Tuhan. Ada hutang pertanyaan yang belum dijawab oleh Bro Juma kepada saya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi, dia mengatakan ada 2 Kristus. Ngapain kau mengalihkan tema itu dulu kau jawab, itu aja belum kelar mau kemana-mana. Ya dijawab dulu. Bang ITG dijawab dulu, habis dijawab baru kita lanjut Ya, diskusi. coba sekali lagi ya, siapa mama Terakhir, kandung terakhir. Yesus? Mama Ayo, kandungnya coba. siapa? Nggak bisa, macet. Macet. Maria. Tanya Kang Dito itu, ya kan Kang Dito? Makanya kau belajar sama si Pandi. Udahlah, kasihin capek gua ketawa mulu gara-gara manusia 2 terkutuk ini. Ya udah Bang Luga istirahat lah ya Bang Luga ya. Nanti besok lagi saya panggil oke. naik Kemal ya. Silakan, Ya. Dulu. Biar istirahat dulu Sampai Bang jam Luga. 5 dia Luga, ngomong. itu ingat ya, langit bukan awan, Luga. Ingat baik-baik itu. Itu simpan mati itu di kepala. Langit bukan awan. Enggak, Bang ITG belum jawab bab ibu kandung Yesus siapa sebenarnya. Maria bilang. Sudah dijawab. Mulai ragu. Salah jawab mulu. Mulai Manusia ragu. tertolol. Manusia tertolol ini jawab. Kita percaya ketika Yesus dilahirkan, maka ibu secara jasmaninya itu memang Maria. Kita nggak Ibu tolak kandung, ibu secara Tuhannya siapa? itu kita nggak tolak itu karena Dijawab dulu, Bang. Bang ITG, ada sesuatu dijawab hal dulu. yang Ibu dinubuatkan. ketuhanannya, ibu ketuhanannya. Saya Kalau boleh ibu jelaskan. ketuhanannya adalah Maria. Boleh saya jelaskan? Ngerti kau itu Udah, Luga, apa itu Maria? Udah memang kerasukan setan yang Aldo, Aldo. tangan gua. Maria. Mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Enggak, Bang Bukan ITG. itu pertanyaannya. Muncungnya itu harus menjawab. Coba tanya ulang Bang Iya. ITG. Coba Begini. Buka dulu mulut kau, buka mulut kau biar aku masukkan anak kecil. Begini. Saya tanggapi ya. Saya jawab kan minta jawab. Saya menjawab ini. Masa kasih saya waktu untuk menjawab? Katanya mau mendengar jawaban. Nah, siapa ibu kandung Yesus? Ya. Hah? Oh, Itu jasmani. Itu sudah tuntas. Wanjet Ya. dia. Aduh. Lalu kalau pertanyaannya ibu kandung Yesus, pertanyaannya apakah Allah itu kita samakan dengan manusia? Dia ada bapak, ada mama begitu. sama, Berarti Kejadian sebenarnya 1:27. yang memiliki yang Sama. memiliki pemahaman bahwa Allah sama dengan manusia itu kalian. Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut gambarnya. Memang kau manusia sesat kau. Aduh. Menyamakan Tuhan dengan ciptaannya. Beginilah, Wah, teman-teman. Terlalu itu sungguh. Cuman terlalu. kalau sudah Dajjal Ayo sekarang kita berkuasa, jadi yang ngomongnya bukan dia, Sekarang tapi kita berargumentasi. roh Dajjal yang ada di dalam dia. Jadi begini. Buka mulut kau, awas keluar iblis. Ibu kandung Datang Yesus lagi iblis adalah 2. Maria. Iblis 1, iblis 2. Ibu kandung Kristus adalah Maria. Tahu kau artinya itu? Mana tahu kau itu artinya? Maria itu ciptaan, kenapa bisa jadi ciptaan jadi ibunya Tuhan? Kau udah gila ya? Dengar sekali lagi ya. Ibu kandung Yesus itu Maria. iya, memang. Ibu kandung Kristus Maria. Tahu kau bedanya itu? Mana ngerti kau itu? Ya udahlah, masuk neraka lah kau masih tahu. Nggak ngerti kau mana itu lah. Oh, belajar kau Luka. Tanya Aldo Kasihan ya, anak Aldo. dua. Oke, udah, Bang Laban, udah. Udah, cukup lah. Nanti teman-teman Kristen izin ya saya ngomong sebentar. Kalau mau memuliakan ya muliakanlah Bang Luga ini. Nanti kalian kalau Bang Luga dari sawah naik dari sawah penuh lumpur kakinya, jangan dicuci langsung jilatin kakinya. Sebenarnya yang memuliakan Ya, lanjut. Seingat saya yang memuliakan Luga itu Bro Juma. Jadi Kalian nanti dong jadikan yang muliakan kegiatan dia. ya. Bang, ya udah jangan marah-marah Bang ITG. Enggak Ibu marah. ibu kandung Yesus siapa Bang ITG? Maria. Tadi macet. Maria sudah dijelaskan tadi. Udahlah, Bang, Mulai aku bingung turun sih, dulu Luka. lah ya. Jadi karena kenapa memang dua ini memang udah memang Kabur. manusia neraka.
Ini nggak bisa dijawab lagi, mau ngapain lagi kan? Kan gue udah bilang, ibu kandungnya siapa? Maria mulu, itu jawaban yang salah. Yang benar adalah Roh Kudus, Bapak kandung Allah Bapak. Udah cukup ya. Jawab ini. Lar. Udah lah. Jangan turun, masih banyak koin lah, masih banyak koin. Dari koin. Makasih Bang Luga. Teman-teman Oke, Kristen, God bless you ya. Tuhan berkati ya. penutupnya dulu Bang Luga sebelum turun, penutup. Oke, jadi gini, penutup terakhir ya, kaum Edis Kudis dan kaum Kristen yang blow on, yang memang ya, sebagian mereka ini memang akan masuk neraka, kita nggak bisa memungkiri ya. Tapi kalau jemaat-jemaat Tuhan yang jutaan orang yang ada di sana, bertobatlah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi saya sarankan kepada para guru-guru palsu, siapkan diri kalian, karena bagaimanapun Lucifer sudah merindukan kalian di neraka. Kata Lucifer butuh teman, karena Lucifer juga kalau disiksa di neraka juga nggak enak sepian. Makanya kalian udah dipanggil. Sebenarnya kalian udah lama dipanggil. Silakan pergi, kalian sambut ayah kalian, ayah kandung kalian, iblis dan setan-setan.